والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang tetapnya sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang iradah ini terbagi menjadi berapa? Iqbal. Dua, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Yang dimaksud dengan iradah kauniyah itu apa? Irfan. Nah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berupa ketetapan yang terjadi di jagat raya ini, baik itu hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai maupun tidak cintai. Sedangkan iradah syar'iyah maksudnya apa? Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan cintai. Sehingga sebagian ulama menegaskan bahwasanya iradah kauniyah itu semakna dengan apa, Faisal? Iradah kauniyah tidak perlu buka. Apa Ukasha? Iradah kauniyah semakna dengan apa? Iradah kauniyah semakna atau bersinonim dengan masyiah, sedangkan iradah syar'iyah semakna dengan mahabbah. Dalil yang di situ terdapat penetapan iradah syar'iyah yang dari alim. Arin. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Sekarang contoh iradah kauniyah alif. Yang kauniyah. Apa? Fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa saja Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, karena penyesatan secara syar'i Allah kehendaki tidak. Indahnya nafid. Dengarkan dan pahami. Penyesatan secara syar'i Allah kehendaki tidak. Lalu kenapa dalam ayat ini faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqa? Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah sesatkan, maka dijadikan hatinya sempit. Bagaimana di sini ada kehendak Allah kehendaki di sini, padahal
secara syar'i tidak Allah kehendaki. Gimana Syafi'i? Dikarenakan kehendak yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kehendak yang kauniyah, iradah kauniyah qadariyah. Pahami ini dengan baik. Nah, yang seperti ini kalau tidak paham al-fanifillah, nah, bagaimana mengingatnya? Dipahami dengan baik. Bedakan. Perkara ini penting karena tersesat padanya dua golongan besar. Siapa itu? Ridwan, Jabriyah dan Qadariyah. Tayyib. Firqah Jabriyah, mereka tersesat kenapa dalam masalah penentuan dua jenis iradah ini? Masih Ridwan? Nah, dikarenakan mereka hanya menetapkan satu jenis iradah, yaitu iradah kauniyah saja, tidak menetapkan iradah syar'iyah. Sehingga menurut mereka semua perkara itu berdasarkan ketetapan Allah. Dan ini benar atau salah? Benar ya tidak? Cuman mereka hanya menetapkan iradah satu itu saja, yaitu iradah kauniyah, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang terjadi di jagat raya ini. Sehingga menurut mereka kalau Allah menghendaki itu terjadi, berarti Allah mencintainya. Berarti sudah ada kemaksiatan, ada keimanan, tidak perlu saling mengingkari karena masing-masing terjadi dengan apa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini asal kesesatan mereka. Padahal di sana ada kehendak syar'iyah, kehendak yang sifatnya syar'i. Kemudian Qadariyah, kenapa mereka tersesat dalam masalah ini ya Bazur'ah? Karena mereka hanya menetapkan iradah syar'iyah saja. Sehingga ketika ada kemaksiatan mereka katakan apa? Kemaksiatan yang terjadi itu tidak atas kehendak Allah. Mereka katakan kemaksiatan itu alhamdulillah tidak atas kehendak Allah. Paham? Disinilah orang-orang Qadariyah dan yang kemudian akidah ini diambil sebagai pokok dasar Mu'tazilah dibantah oleh seorang Arabi. Seorang Arabi yang fitrahnya masih lurus afanifillah, membantah dengan seketika ketika dikatakan bahwasanya terjadi kemaksiatan tapi Allah tidak menginginkannya. Berarti kalau demikian syaitan lebih kuat daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil. Asal muasal kebingungan mereka kenapa? Karena tidak menetapkan dua jenis iradah. Paham ini? Paham ini begini? Maka kedua jenis iradah ini harus dipahami dengan baik. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, yang kedua-duanya datang penetapannya di dalam Al-Quran. Dibedakan dua jenis iradah tersebut. Secara terperinci ada berapa perbedaan yang kemarin diambil Umar? 3 hal. Apa saja? Iradah kauniyah tidak ada hubungannya dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencakup
perkara yang Allah cintai dan juga mencakup perkara yang tidak Allah cintai. Yang kedua, iradah syar'iyah. Nah, iradah syar'iyah hanya berhubungan dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai. Kemudian iradah kauniyah, kenapa? Nah, terjadi dan dimaksudkan untuk perkara yang lain, untuk hikmah yang lain. Contohnya, diciptakannya iblis. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai adanya apa? Adanya iblis yang apa? Yang menggoda manusia secara apa? Secara syar'i, ya tidak. Secara syar'i iblis terlaknat. Paham? Secara syar'i iblis terlaknat. Tapi Allah Subhanahu wa taala biarkan iblis tetap sampai tegaknya hari kiamat menggoda manusia berdasarkan kehendak kauni. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki secara syar'i. Paham? Kemudian kalau iradah syar'iyah, kalau iradah syar'iyah, memang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu sendiri, yaitu perkara itu sendiri memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Contohnya, terwujudnya amalan-amalan ketaatan. Ketika seorang mukmin melakukan ketaatan, ini Allah kehendaki secara syar'i, Allah cintai. Dan juga ketika dilakukan ini Allah kehendaki secara kauni. Terus yang ketiga, iradah kauniyah mesti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah terkadang terjadi, terkadang tidak. Baik. Paham tentang permasalahan iradah ini. Karena perkara ini alhamdulillah pahami dengan baik. Dua perbedaan ini juga apa? Kenapa kok sampai Jabriyah dan Qadariyah tersesat? Dikarenakan salah dalam memahami pembagian dua iradah tersebut. Sekarang kita masuk pada fasal yang ke-6, itsbatu mahabbatillahi wa mawaddatihi li awliya'i ala ma yaliqu bi jalali. Penetapan sifat mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa mawaddatihi li awliya'i, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali. Ala ma yaliqu bi jalali, penetapan yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal yang ke-6 berhubungan dengan sifat mahabbah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifat yang ditetapkannya adalah sifat mahabbah dan juga sifat mawaddah. Sifat ini termasuk kategori sifat fi'liyah, ikhtiyariyah. Dan sekilas alhamdulillah tentang pembagian sifat-sifat itu telah kita pelajari di pembahasan Al-Qawaidul Mutlaq. Bahwasanya dari sisi hubungannya dengan masyiah dan tidaknya, maka sifat terbagi menjadi berapa? Alif dua, yaitu fi'liyah dan dzatiyah. Sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah.
Sifat dzatiyah maksudnya adalah sifat yang senantiasa dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang kembalinya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa ini sifat fi'liyah, Faisal? Nah, sifat yang kembalinya pada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki maka Allah akan melakukannya, dan jika tidak maka Allah tidak akan melakukannya. Nah, baik. Dan sifat fi'liyah ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang fi'liyah muta'addiyah dan fi'liyah lazimah. Nah, fi'liyah yang muta'addiyah, nah, di antaranya adalah sifat mahabbah ini. Kenapa? Karena mahabbah itu muta'addi. Kecintaan itu diberikan kepada siapa? Paham? Kecintaan dalam pembahasan ini Allah berikan kepada wali-walinya, orang yang beriman, orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat adil, orang yang bertakwa, dan seterusnya. Nah, sedangkan fi'liyah yang sifatnya lazimah, contohnya apa? Yang tidak muta'addi, seperti sifat istiwa. Nah, sifat istiwa, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istiwanya Allah Subhanahu wa taala kembali kepada apa? Kepada kehendaknya, ya tidak? Nah, Allah berkehendak untuk istiwa di atas arsy-Nya. Kemudian juga sifat turun, sifat nuzul. Nah, sifat mahabbah ini alhamdulillah yang masuk kategori fi'liyah muta'addiyah banyak diingkari oleh ahlul bidah wal ahwa. Berbeda dengan sifat iradah. Kalau sifat iradah, orang-orang Asy'ariyah mereka mau menetapkannya, dan bahkan banyak sifat-sifat yang lain nanti dikembalikan kepada sifat iradah itu. Nah, contohnya juga sifat mahabbah ini. Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifat mahabbah, tapi mereka katakan, mahabbah itu maknanya adalah iradatu thawab. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberi ganjaran. Baik. Kenapa? Karena menurut mereka penetapan mahabbah ini melazimkan sifat lemah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyamakan dulu dengan sifat yang ada pada makhluk. Dalam gambaran mereka, karena mahabbah ini menunjukkan kelemahan hati, ketundukan kepada yang dicintai. Itu kalau makhluk. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Baik. Kita baca ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Wa qawluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Qala syarih hafizahullah ta'ala lamma dzakara Syekh rahimahullah al-ayat allati tadullu ala itsbatil masyiati wal iradah, dzakara al-ayat allati tadullu ala itsbatil mahabbati lillahi subhanahu. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala Syekhul Islam rahimahullah telah menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang penetapan masyiah dan iradah. Kalau dibedakan masyiah dan iradah, berarti masyiah yang dimaksud adalah apa? Apa Rifki? Iradah kauniyah, dan iradah yang dimaksud di sini iradah syar'iyyah.
Baik. Nah, setelah menyebutkan dua sifat itu, beliau menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang penetapan sifat mahabbah. Baik. Qala wa fi dzalika raddu 'ala man sawwa bainal masyiati wal mahabbah. Dan pada penyebutan tersebut terdapat bantahan bagi orang-orang yang menyamakan antara masyiah dan mahabbah. Baik. Wa qala innahuma mutalaziman. Dia mengatakan bahwasanya kedua sifat itu antara masyiah dan mahabbah mutalaziman, saling berkelaziman. Kalau Allah kehendaki mesti Allah cintai. Paham? Itu maksud innahuma mutalaziman. Berarti fa kullu ma sya'allahu faqad ahabba. Maka menurut pemahaman ini, semua perkara yang Allah kehendaki maka sungguh Allah telah mencintainya. Ini keyakinan siapa coba yang seperti ini? Nah, pemahaman kira-kira siapa? Mereka yang menyamakan masyiah dengan mahabbah. Berarti semua yang Allah kehendaki pasti Allah suka. Berarti kalau yang tidak Allah sukai, tidak Allah kehendaki, kan gitu? Ya tidak. Karena mutalaziman, keduanya saling berkelaziman. Yang Allah kehendaki mesti Allah cintai. Berarti yang tidak Allah cintai mesti tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Teman siapa ini? Jabriyah. Teman siapa? Talha. Qadariyah. Tayyib, ikhtalafa al-ulama. Lawan siapa Pak Zaid? Jabriyah. Penjelasannya karena Jabriyah hanya menetapkan satu jenis iradah kauniyah, yaitu masyiah saja. Terus apa saja yang mereka lakukan berupa kemaksiatan mesti semuanya berdasarkan kehendak Allah, kehendak yang kauni. Ya. Terus berarti itu benar tak? Dalam sisi pandang Ahlus Sunnah juga betul kan? Cuman mereka tatkala hanya menetapkan satu jenis iradah saja, iradah kauniyah, maka melazimkan bahwasanya berarti itu sudah dicintai oleh Allah. Berarti tidak perlu seorang saling mengingkari. Karena apa? Karena bermaksiatnya iblis itu adalah juga sebagai ketundukan terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ketika kita balik, berarti ketika perkara itu tidak dicintai oleh Allah, maka tidak Allah kehendaki. Di sini siapa? Qadariyah. Berarti kedua-duanya apa? Paham? Jadi kedua firqah ini mereka salah dalam masalah ini. Kenapa? Menganggap masyiah dan mahabbah itu mutalazimah. Cuma talazum yang diambil oleh
Qadariyah dari sisi apa? Semua yang Allah kehendaki mesti Allah cintai. Tapi kalau Qadariyah semua yang tidak Allah kehendaki berarti semua yang tidak Allah cintai berarti tidak dikehendakinya, berarti terjadi yang maksiat itu tidak dikehendaki oleh Allah. Paham? Makanya mereka mengatakan Maha Suci Allah yang tidak menghendaki kemaksiatan. Paham? Paham sampai di sini? Baik. Paham Syafiq? Konsentrasi. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad qaddamna anna fi dzalika tafsilan. Dan telah kita lewati bahwasanya pada perkara tersebut ada perincian. Faqad yasha'ullahu ma la yuhibbu. Sebab terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara kauni apa-apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala cintai. Paham? Kafiril kafir, seperti kafirnya seorang kafir. Wasailil ma'asi, dan semua kemaksiatan. Waqad yasha'u ma yuhibbu, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menghendaki apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga apa? Yang Allah cintai ini pun terjadi. Kenapa? Karena Allah kehendaki secara apa? Kauni. Paham? Karena masyiah identik dengan iradah kauniyah. Kal imani wa sa'irit ta'at, seperti keimanan dan apa? Dan ketaatan-ketaatan yang lain. Baik. Berarti kesimpulannya apa nih? Orang yang menyatakan bahwasanya antara masyiah dan mahabbah itu mutalaziman, dikarenakan mereka hanya menetapkan satu iradah saja. Paham? Kenapa? Karena namanya mutalaziman berarti ya sudah satu. Ya. Paham? Baik. Masyiah dan mahabbah, masyiah itu iradah kauniyah, mahabbah itu iradah syar'iyyah. Berarti kalau iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah dikatakan mutalaziman, nah saling apa? Saling ada talazum padanya. Kalau iradah syar'iyyah mesti iradah kauniyah. Kalau ada iradah kauniyah mesti iradah syar'iyyah ada. Berarti kan satu jadi. Paham? Paham saya di sini, Ridwan? Jawab. Baik. Makanya didatangkan pembahasan mahabbah setelah pembahasan iradah untuk menegaskan bahwasanya tidak ada kelaziman antara keduanya. Terkadang memang Allah kehendaki dan Allah cintai. Tapi terkadang juga Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Berarti makna kehendaki di sini maksudnya kehendak apa? Kalau seperti ini, maknanya apa? Kehendak yang mana ini? Irfan. Allah kehendaki tapi tidak Allah cintai. Berarti kehendak apa? Kehendak kauni. Nah. Ya. Baik, kita masuk pada ayat. Wa qauluhu ta'ala wa ahsinu, hadza amrun min Allah ta'ala bil ihsan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ihsan. Baik. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Wa huwal ityanu bil amali ala ahsani ahwalihi wa akmaliha. Yaitu menunaikan amalan di atas kondisi yang paling bagusnya dan kondisi yang paling sempurnanya. Ini makna ihsan. Wa huwa wal ihsanu huwa a'la maqamatit ta'ah. Dan ihsan itu adalah tingkatan tertinggi dari kedudukan-kedudukan ketaatan atau tingkatan-tingkatan ketaatan. Sebagaimana Nabi SAW telah menafsirkannya, al-ihsan
Anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak melihatnya maka sungguhnya Allah melihatnya. Baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, maka berbuat ihsan. Hadza ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini adalah alasan diperintahkannya perbuatan ihsan. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Fa huwa amara bih li'annahu yuhibbu. Sebab Allah memerintahkannya dikarenakan Allah mencintainya. Wa yuhibbu ahlah, dan mencintai orang yang menunaikannya, yaitu muhsin. Fayakunu dzalika hafizan ala imtithalil amri bih. Sehingga hal tersebut menjadi pendorong untuk menunaikan perintah agar berbuat ihsan. Ini jelas, syahid dari ayat innallaha yuhibbul muhsinin, penetapan sifat mahabbah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa qauluhu ta'ala wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu amrun bil iqsat wa huwa al-'adlu fil muamalat wal ahkam ma'al qaribi wal ba'id. Dan perintah aqsitu yaitu perintah untuk berbuat iqsat. Yang dimaksud dengan iqsat yaitu adil. Tayyib, berbuat adil ya khonifillah. Tayyib. Makanya qistas, al-qistas maknanya apa? Mizan. Tayyib, yaitu timbangan. Dan perintah untuk aksi itu maksudnya apa? Seorang berbuat adil ketika diibaratkan timbangan, ya timbangan dia yang apa? Yang adil, tidak berat sebelah. Yaitu al-'adl fil muamalat wal ahkam, yaitu berbuat adil pada muamalah maupun hukum-hukum. Ma'al qaribi wal ba'id, bersama dengan orang-orang yang dekat maupun yang jauh. Yang hakikat keadilan al-fanifillah yaitu wad'u syai' fi mawadhi'i. Peletakan perkara pada tempat-tempatnya yang benar, yang merupakan lawan dari zulm, kezaliman. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang muqsit. Ta'lilun lil amri bil ihsan. Ini alasan perintah untuk berbuat adil. Bahwa amara bih li'annahu yuhibbul muqsitin. Sebab Allah perintahkan untuk berbuat ihsan dikarenakan Allah mencintai muqsit. Ay al-adilin. Wa mahabbatuhu subhanahu lahum tastalzimu an yajziyahum ahsanal jazaa. Dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melazimkan Allah akan membalas mereka dengan sebaik-baik balasan. Dan bedakan ikhwanillah antara muqsit dan qasid. Kalau al-qasitun, ya al-qasitun ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, tidak Allah cintai. Yang Allah cintai al-muqsitun, tapi al-qasitun kanu apa? Li jahannam haqqan. Tayyib, Allah ancam al-qasitun untuk apa? Dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Bedakan ya, qasitun yaitu orang-orang yang berbuat apa? Berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muqsitun orang-orang yang adil yang Allah cintai.
Perbedaan tipis dari sisi apa? Shorof, tapi maknanya sangat jauh perbedaannya. Baik, barakallahu fikum nafai bihadza. Untuk konsentrasi dalam memahami ini ya fillah, dan dipahami, sekali lagi dipahami. Makanya ketika murajaah, tidak bingung, tidak perlu melihat kitab lagi. Karena pembahasan akidah, pembahasan yang harus betul-betul seorang berusaha jangan sampai dia tergelincir atau salah paham padanya. Nasallallahu alaihi wa sallam.